Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 4 yang beranggotakan Mujitade Arlianti, Nadia Fitriana, dan Nova Lutfi Fatul Azizah akan menjelaskan mengenai tahap-tahap penelitian kualitatif. Tahap penelitian secara umum, sejumlah literatur menunjukkan bahwa ada dua metode penelitian yang umum, baku dan lazim, yaitu jenis penelitian kualitatif dan jenis penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif secara umum digunakan untuk eksplorasi. Metode penelitian kualitatif lebih umum digunakan oleh akademisi humaniora, sosial, dan agama. Metode penelitian jenis kualitatif dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu yang pertama, jenis kualitatif studi pustaka atau literatur review. Tahapan penelitian ini dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian. Pada tahap selanjutnya, dilakukan pengolahan data atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian. Diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh dan diinterpretasikan hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Adapun pada tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya filosofis, teologis, sufistik, tafsir, syarah, dan lain-lain. Yang kedua, jenis kualitatif studi lapangan. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Tahap penelitian ini dilaksanakan melalui studi lapangan. Mula-mula disusun desain penelitian dan pengujian alat lapangan. Tahap selanjutnya dilakukan penentuan lokasi penelitian, responden, dan informan. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, dilakukan pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Data hasil studi pustaka dan hasil studi lapangan ditampilkan sebagai sebuah temuan. Lalu diabstraksikan untuk mendapatkan informasi yang utuh dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Adapun pada tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya filosofis, teologis, sufistik, tafsir, syarah, living hadis, sosiologis, genealogis, dan lain-lain. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang tahapan pralapangan. Ada 6 tahapan kegiatan yang ada pada tahapan pralapangan ini. Yang pertama yaitu menyusun rancangan penelitian. Yang kedua, memilih lapangan penelitian. Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam menentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Untuk itu, pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Yang ketiga yaitu mengurus perizinan. Hal yang pertama yang harus diketahui oleh peneliti kualitatif adalah siapa saja yang berwenang memberikan izin bagi pelaku penelitian. Yang berwenang memberikan izin untuk mengadakan penelitian ialah kepala pemerintahan setempat di mana penelitian itu akan diselenggarakan, seperti gubernur, bupati, camat, sampai kepada RT atau RW. Perizinan dari informal dapat juga dimintai surat izin seperti kepala adat, kepala kumpulan tertentu, dan sebagainya. Selain mengetahui siapa yang berwenang, segi lain yang perlu diperhatikan dapat berupa yang pertama surat tugas, yang kedua surat instansi di atasnya, yang ketiga identitas diri seperti KTP, dan perlengkapan penelitian, yang terakhir yaitu memaparkan maksud tujuan. Yang keempat, tahapan pralapangan adalah menjajaki dan menilai lapangan. Tahap ini merupakan orientasi lapangan, namun dalam hal-hal tertentu, peneliti telah menilai bagaimana keadaan lapangan. Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian yang akan dilakukan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada tahapan ini adalah pemahaman atas petunjuk dan cara hidup,
memahami pandangan hidup, dan penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan tempat penelitian. Yang kelima yaitu memilih dan memanfaatkan informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Untuk dapat menemukan informan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melalui keterangan orang yang berwenang baik secara informal maupun secara formal. Yang kedua, melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Yang keenam yaitu menyiapkan perlengkapan. Perlengkapan yang perlu dipersiapkan oleh peneliti yaitu yang pertama surat penelitian, pengaturan jalan, kontak kesehatan, alat tulis seperti pensil, pena, kertas, buku catatan, map, klip, kartu, karet, dan lain-lain. Terus alat perekam, kamera, foto, jadwal kegiatan, dan yang paling penting adalah rancangan biaya. Karena tanpa biaya penelitian tidak dapat terlaksana. Yang terakhir adalah persoalan etika penelitian. Dalam menghadapi persoalan etika, peneliti hendaknya mempersiapkan diri baik secara fisik, psikologis maupun mental. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, beritahukan secara jujur dan terbuka maksud dan tujuan kedatangan peneliti. Yang kedua, pandang dan hargailah orang-orang yang diteliti bukan sebagai objek, melainkan sebagai orang yang sama derajatnya dengan peneliti. Yang ketiga, hargai, hormati, dan patuhi semua peraturan, norma, nilai masyarakat, kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, tabu yang hidup dalam masyarakat tempat penelitian dilakukan. Yang keempat, menjaga rahasia yang memang harus dirahasiakan yang berkenaan dengan informasi yang diberikan oleh subjek. Yang terakhir yaitu tulislah segala kejadian, peristiwa cerita, dan yang lainnya secara jujur, benar, jangan dikurangi dan ditambahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahap penelitian selama di lapangan. Yang pertama, memahami latar penelitian dan persiapan diri. Dalam hal ini, seorang peneliti perlu memahami latar penelitian terlebih dahulu, hendak menyesuaikan penampilannya dengan subjek yang diteliti, menjalin hubungan akrab antara subjek peneliti, dan menentukan waktu penelitian. Tahap yang kedua yaitu memasuki lapangan. Dalam hal ini, peneliti menjalin keakraban terhadap subjek, mempelajari bahasa, dan ikut berperan serta. Dan yang terakhir yaitu berperan serta sambil mengumpulkan data. Dalam hal ini, peneliti mampu mengarahkan jadwal penelitian, menggunakan catatan lapangan, menggunakan alat bantu mengingat data, ingat istirahat bila perlu, bersikap netral, dan melakukan analisis di lapangan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.